Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah. Kita telah sampai kepada perkataan beliau musannif, wa hadhil qaidatu, adapun aturan ini, yaitu aturan yang telah disebutkan di atas kemarin, hiya, itu adalah min ajalil usul, di antara paling besarnya dasar-dasar, allati yambaghi, yang hendaknya antutsba'a, diikuti, fit dakwah, di dalam mengajak ilal Islam, kepada Islam. Jadi aturan-aturan yang telah beliau sebutkan di atas kemarin, yaitu adanya transparan di dalam mengkaji ilmu, tidak ada tutup-menutupi di dalam kajian ilmu, dan kebebasan di dalam menyuarakan pikiran, itu kata beliau, itu adalah di antara pokok-pokok yang besar yang hendaknya diikuti di dalam mengajak kepada Islam. Laqad a'tal Islamu al-fursata li'a'daihi lin-nadhari wa tabassuri. Kemudian kata beliau, laqad a'tal Islamu al-fursata, dan sungguh Islam telah memberikan fursah, kesempatan, li'a'daihi, kepada musuh-musuhnya, lin-nadhari, untuk berpikir, wa tabassuri, dan memahami. Allah SWT berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun, dan jika seorang minal musyrikin, daripada orang-orang musyrik, istajaraka, dia minta memohon perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan kepadanya, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia bisa mendengar kalam Allah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bahasanya jika ada seorang musyrik yang memohon perlindungan, maka hendaknya dia diberi perlindungan, jangan dibunuh. Sehingga diharapkan setelah dia melihat apa itu Islam, apa itu ajaran-ajaran Islam, maka dia akan berpikir dan akhirnya dia akan masuk Islam. Jadi kata beliau, laqad a'tal Islamu al-fursata li'a'daihi lin-nadhari wa tabassuri. Sungguh Islam telah memberikan kesempatan kepada musuh-musuhnya untuk berpikir dan memahami apa itu Islam. Wa a'tal fursata, dan Islam juga telah memberikan kesempatan li'ibda'i i'tiradin, untuk mengemukakan keberatan, au mafhumin, atau mengemukakan konsep atau satu gagasan, pemahaman, au burhanin, atau bukti, fi nafsil mu'aridil mu'anid, kepada orang yang menentang lagi keras kepala. Allah SWT berfirman, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, hatu burhanakum, datangkanlah bukti kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi Islam juga tidak menutup pintu jika memang ada kebenaran yang lain yang datang selain Islam. Wa talaba minal musyrikin, dan Islam meminta kepada orang-orang musyrik, ayang zuru wa yatafakkaru, supaya mereka merenung, wa yatafakkaru, dan supaya mereka berpikir, fi amriddin, di dalam perkara agama Islam, tarotan, terkadang, munfaridin, secara individu, wa tarotan mujtami'ina, dan terkadang secara bersama-sama. Wadzalika, hal itu, berpikir dan merenung tadi, itu bi'aqdil majalis, dengan mengadakan majelis-majelis, wan nadawat, dan mengadakan seminar-seminar, litasyawuri, untuk membahas, fi haqiqatiddin, di dalam kebenaran agama Islam, wa haqiqatid da'i, dan kebenaran orang yang menyeru kepada Islam.
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah SWT berfirman, "Qul katakanlah, innama a'idzukum biwahidah. Sesungguhnya aku hanya akan menasihati kalian biwahidah dengan satu perkara saja, yaitu antaqumu lillah, hendaknya kalian menghadap kepada Allah SWT matna dalam keadaan dua-dua, wa furoda atau dalam keadaan sendiri-sendiri. Tsumma tatafakkaru, kemudian berfikirlah kalian tentang Muhammad. Ma bisahibikum min jinnah, tidaklah sahabat kalian yaitu Muhammad itu gila." Jadi Islam juga meminta kepada orang-orang musyrik supaya mereka merenung dan berfikir tentang kebenaran Islam dan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan wa a'dhamu min hadza wa dzaka, bahkan lebih besar dari ini dan itu, annahu, bahasanya Islam itu a'tasiqata, Islam telah memberikan kepercayaan lil mu'anid kepada penentangnya, liyataqaddama supaya dia maju, wa yatakallama dan dia berbicara, wa yuhissu bi nafsihi wa mauqifihi dan supaya dia merasakan dengan dirinya dan sikapnya, wa bi annahu kainun hayyun lahu aqluhu, dengan bahwasanya dia adalah makhluk hidup, kainun hayyun, makhluk hidup, lahu aqluhu, yang dia memiliki akal. Fala buta ayaqila, maka harus dia berfikir menggunakan akalnya. Walahu fahmuhu, dan dia memiliki pemahaman. Fala buta, maka harus ayafhama, dia memahami. Wa ba'da hadza ta'aqquli wa tafahumi, dan setelah berusaha berfikir dan berusaha memahami ini, la buddha, maka harus an nasma'a minhu thamrata aqlihi wa thamrata fahmihi, maka harus kita mendengar minhu, darinya, thamrata aqlihi, buah pemikirannya, wa thamrata fahmihi, dan buah pemahamannya. Jadi setelah orang-orang musyrik itu berfikir dan memahami, maka hendaknya kita mendengarkan buah pikirannya dan buah pemahamannya. Allah SWT berfirman, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Wa inna, dan sesungguhnya kami, au iyyakum atau kalian, la'ala hudan, benar-benar berada di atas petunjuk, au fi dhalalim mubin, atau berada pada kesesatan yang nyata. Jadi dari ayat ini bisa dipahami bahasanya Nabi saja ketika beliau berdialog atau berdiskusi dengan orang-orang musyrik, beliau mengatakan sesungguhnya kami atau kalian itu berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan. Jadi Nabi juga ketika beliau berdiskusi atau berdialog dengan orang-orang musyrik, Nabi juga mendengarkan argumentasi mereka. Wa hakadha, demikianlah amarallahu ta'ala nabiyahu Muhammad, Allah SWT telah memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ayakul, supaya Nabi SAW mengatakan lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik, al-mubtilin, lagi batil, ad-dhalin, lagi mereka adalah orang-orang yang sesat, alladzina la dina lahum sahihun, yaitu orang-orang, mereka adalah orang-orang yang tidak ada agama bagi mereka yang benar, wala aqidata mu'tabaratun, dan tidak ada akidah yang dianggap. Nabi mengatakan indal jadal wal munaqasyah, ketika berdebat dan diskusi. Hendaknya Nabi SAW beliau mengatakan, imma an akuna ana ala hudan au antum, boleh jadi aku berada di atas petunjuk, au antum, atau kalian yang berada di atas petunjuk. Wa imma an akuna ala dolalin au antum, atau boleh jadi aku berada di atas kesesatan atau kalian yang berada di atas kesesatan. Maka kata beliau, wa min hadzal muntolaki, maka berangkat dari ini,
yaitu yang telah dipaparkan di atas barusan ini. Kata beliau, uqaddimu hadhil mafahima, aku akan menyajikan beberapa pemahaman an ba'dil qadayal islamiyah, mengenai sebagian permasalahan-permasalahan Islam al-mukhtalafi fiha, yang diperselisihkan fiha pada permasalahan tadi, bainal ulama, di kalangan para ulama. Wallati, dan permasalahan-permasalahan yang la yastati'u ahadun ayakul, yang seorang pun tidak dapat mengatakan annahu, bahwasannya ittafaqat, telah sepakat, ara'ul ulama, pendapat-pendapat para ulama, fiha, dalam permasalahan-permasalahan tadi, ala kalimatin wahidatin, telah sepakat atas satu kata. Jadi dalam buku ini beliau nanti akan menghadirkan atau menyajikan beberapa pemahaman-pemahaman tentang sebagian permasalahan-permasalahan Islam yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan kitab ini pada kesempatan berikutnya. Nah, ini mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.